Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Agil di channel kita Pemuda Berkarya. Pada kali ini saya akan menuntaskan UAS saya dengan mata kuliah pengembangan kurikulum. Dosen pengampu Dr. Siti Rahmana MA. Di sini saya akan menjawab 5 pertanyaan. Nah, langsung saja. Yang pertama, apakah kurikulum itu sebagai dasar atau sebagai standarisasi atau sebagai target pendidikan? Menurut saya, kurikulum merupakan satu dasar, yang mana kurikulum adalah acuan dari pendidik maupun pelaku pendidikan dalam melakukan pembelajaran. Ini juga didukung oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, yang mana berbunyi, kurikulum merupakan pedoman dalam pembelajaran yang mana gunanya untuk mewujudkan tujuan pendidikan. Bagian yang kedua, berhubung waktu mengajar sangatlah singkat, bagaimanakah cara agar kompetensi belajar bisa tersampaikan dengan maksimal? Bagaimanakah cara membagi waktunya? Menurut saya, sebelum membagi waktu, kita harus melihat mana pendidik yang profesional. Karena dengan pendidik yang profesional, ia akan mampu membagi waktunya sehingga pendidik mampu menyerap ilmu yang diajarkan kepadanya. Pendidik itu mampu memberikan materi dengan singkat, padat, maupun jelas dan mudah dimengerti. Jadi intinya adalah pendidik yang profesional dapat membagi waktu yang efektif maupun efisien dalam pembelajaran yang dilakukan. Selanjutnya, pertanyaan nomor 2, dalam rentan waktu yang cepat, kurikulum berubah karena seiring dengan perubahan kepemimpinan yang ada. Contohnya 2006 KTSP, 2013 Kurtilas, dan lain sebagainya. Apakah ada dampak hal ini terhadap pembelajaran? Menurut saya sangat berdampak. Ketika kurikulum berubah dengan cepat, maka pelaku pendidikan, baik peserta didiknya, pendidiknya, tidak optimal dalam melakukan atau mewujudkan tujuan kurikulum tersebut. Karena belum tuntas ia melaksanakan kurikulum 1, sudah berubah ke yang selanjutnya. Jadi intinya sangat berpengaruh terhadap kesuksesan kurikulum tersebut. Di masa pandemi, apakah kurikulum itu berubah atau tidak? Tidak. Kenapa? Bukan kurikulum itu yang berubah di masa pandemi sekarang. Namun yang berubah ialah cara belajarnya. Dulu kita tidak mengenal yang namanya daring maupun luring. Sekarang kita dengar daring dan luring. Itulah cara belajar yang efektif menurut pemerintah di masa pandemi saat sekarang ini. Kenapa kurikulum itu terus berubah-ubah? Kenapa tidak satu? Karena kurikulum itu berubah disebabkan oleh kepemimpinan yang berubah. Setiap kepemimpinan memiliki cara berpikir yang berbeda-beda. Di sanalah terjadi perubahan karena cara pikir mereka berbeda-beda. Memang tujuan mereka satu, namun cara mereka banyak dan berbeda dalam mewujudkan tujuan pendidikan sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1445 alinea keempat, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Selanjutnya, pertanyaan nomor 3. Pengembangan kurikulum merupakan landasan prinsip yang harus sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Jadi, apakah ada sosialisasi perubahan kurikulum ini sebelum terlaksananya kepada masyarakat atau kepada pelaku pendidikan? Ada. Karena semua orang atau sistem pemerintahan itu ketika melakukan perubahan pasti disosialisasikannya kepada masyarakat maupun pelaku pendidikan. Apanya yang salah sehingga kelihatannya tidak ada sosialisasi, yaitu sosialisasinya yang kurang tepat atau kurang optimal. Sudah terjangkaukah pengembangan kurikulum kepada semua aspek pelaku pendidikan? Sudah terjangkau. Namun masih banyak yang belum mampu secara optimal mempergunakan kurikulum terbaru karena banyak faktor, salah satunya
Karena zaman dulu guru atau pendidik tidak mengetahui yang namanya dengan iptek. Namun sekarang dengan kemajuan iptek sekarang kurikulum itu berubah. Maka itulah penyebab masih ada pendidik yang kurang optimal dalam pelaksanaan kurikulum yang terupdate. Contohnya bisa kita lihat di Kurtilas kurikulum 2013. Kurtilas ini sangat berbeda dengan KTSP, yang mana Kurtilas ini mengedepankan kreativitas, inovasi dari peserta didik. Pendidik hanya memantau dan mengawasi peserta didik dalam meningkatkan kreativitasnya. Soal nomor 4, pendidik masih banyak yang belum mengetahui model pembelajaran dan macam-macamnya. Karena pendidik harus memiliki kemampuan pedagogik, kompetensi dan lain-lain sebagainya. Jadi kurikulum seperti apa yang baik untuk pendidikan kita sekarang? Semua model dalam pembelajaran sangat baik. Itu tergantung pendidik yang profesional dapat memilih mana yang lebih akurat, mana yang lebih efektif menurut dia untuk mahasiswa atau peserta didik yang ia didik. Jadi itu tergantung kemampuan pendidik dalam menentukan model-model yang ada. Jika lo masih belum tahu macam-macamnya, pemerintah bisa memberikan seminar, pelatihan kepada pendidik yang belum mengetahui model-model apa yang ada untuk dipakai dalam pembelajaran. Jadi perlu pendidik yang profesional agar mudah membuat pembelajaran itu tersampaikan, agar bisa peserta didik meningkatkan spiritualnya, kompetensinya, sosialisasinya, dan lain sebagainya. Jadi intinya adalah pendidik yang profesional. Selanjutnya soal terakhir, kurikulum pasti memandang atau memperhatikan aspek budaya dan sosial. Minangkabau merupakan kebudayaan yang ada di Indonesia. Apakah bahasa Minangkabau dapat dijadikan bahasa dalam mata pelajaran? Menurut saya bisa. Kenapa? Karena Minangkabau adalah suku atau adat yang sangat berpengaruh di Indonesia. Bahkan banyak kosakata dari Minangkabau ini masuk ke dalam kamus besar bahasa Indonesia. Dan Minangkabau juga banyak melahirkan tokoh-tokoh penting bangsa yang bergerak baik dalam bidang politik, ekonomi, dan lain sebagainya untuk kemajuan bangsa ini. Jadi tidak salah kita memasukkan bahasa Indonesia ke dalam bahasa Minangkabau ke dalam mata pelajaran. Karena di Minangkabau ini juga banyak hal-hal yang dapat memotivasi, hal-hal yang membangkitkan semangat. Mungkin itulah yang dapat saya sampaikan di materi di pembelajaran UAS pengembang kurikulum ini. Jangan lupa like and share dan subscribe channel ini untuk video yang lebih baik lagi di masa yang akan datang. Terima kasih. Syukron kathiron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.